dari Tuhan. Pernahkah kita melihat dengan pandang Tuhan dalam hidup kita? Maka saya percaya, ketika Tuhan mengizinkan dia jadi pacar saya, patut di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Tapi kalau Tuhan katakan tidak, dia milik orang lain, saya menyediakan yang lain buat kau, itu patut untuk Tuhan. Mungkin kita katakan puji Tuhan, tapi jangan sediakan yang sumbing Tuhan. Saya tidak setuju dengan itu. Nanti ketika datang rumah, kemudian saya ketok gitu kan, kemudian dia tanya, nyaman di rumah, gitu kan, nyaman di rumah, kemudian saya nyaman, gitu kan. Atau ada orang datang, gitu kan, nggak usah kita lah. Karena kita sudah tahu, dia sudah tahu saat kita. Orang lain datang, ketok, kemudian dia tanya, nyaman di rumah. Kemudian dia tanya, ada apa Pak? Nyaman kamu? Nanya mama? Nah gitu kan. Kemudian yang itu, akhirnya ke atas yang sumbi kita. Ada mama juga. Yang satu ini di dalam ini istri kita pikir begini, dia nggak ledek ya. Kamu ngelain saya. Yang itu juga, kamu ngelain saya. Ketika bukan pintu dibuka, ternyata nyaman nyumbi. Nah, sama-sama sumbing. Dan itu sudah memang pukul begini. Ternyata nyaman nyumbi. Jangan Tuhan boleh sediakan yang lain, tapi jangan yang sumbing, gitu ya. Kalau enggak, repot. Bagaimana Tuhan menyediakan seorang ibu pendeta yang zombie? Kalau pendeta laki-lakinya pergi, kalau dia pergi, mama ini cara sana itu kasih, makanya itu keren. Mari kita buka di dalam mansur. Maksudnya masuk, ternyata mansur. Iya, toh? Akhirnya salah, jadi dia maunya jadi berkat, ternyata tidak jadi berkat. Iya, betul. Tetapi kalau menurut Tuhan kasih yang zombie, pasti Tuhan sediakan dana untuk operasi yang zombie. Amin. Iya. Walaupun pada awal kita terkecoh karena dia kirim foto, dia gaya baru pasang bunga di bagian sini. Cantik sekali. Setelah kita ketemu ternyata nyaman juga. Ya, mari melihat segala sesuatu dalam rentetan karya Tuhan. Allah patut melakukan segala sesuatu dalam hidup ini. Kita tidak punya hak untuk menilai Tuhan ini baik atau tidak. Kita tidak bisa punya hak untuk menilai Tuhan adil atau tidak. Kenapa? Karena adilnya Tuhan kadang tidak sesuai dengan konsep adilnya kita. Kadang benarnya Tuhan tidak kadang bertentangan dengan benarnya kita. Karena bagi kita ada sebuah cerita bilang begini. Ada empat orang anak. Mereka berkelahi gara-gara pembagian warisan. Ini kasih begini, kasih ya. Pembagian pertama sama rata 100. Ini 25, ini 25, ini 25. Yang kakak bilang begini, adek, kau tahu rasa, kamu tahu enggak? Tahu diri enggak? Kalau saya nggak keluar, kamu nggak keluar. Kau nggak akan dapat harta, berarti maka harus bayar nilai kakak. Maka kalau menikah, nomor 2 menikah duluan harus bayar. Nomor 1, kalau nomor 1 belum laku-laku. Karena pikirnya, kalau nomor 1 udah keluar, yang nomor 2 tak akan jangankan menikah, keluar aja kakak. Betul tak? Akhirnya yang nomor 2 bilang begini, ingat, kalau nomor 2 udah lahir, kamu tidak akan dipanggil menjadi kakak. Betul tak? Betul tak? Maka kamu harus bayar saya untuk bisa kau pakai predikat kakak. Kalau kau gak bayar saya, boleh pakai kakak. Pakai kakak pemain Brasil boleh. Maka di situ terjadi perdebatan. Apa yang terjadi? Panggillah seorang nabi datang. Nabi datang dengan tobatnya, dengan ceweknya, dengan apa yang kemudian mau daripada aku. Tolong bagikan kami warisan ini, karena dari tadi pagi kami bertengkar dulu katanya. Oke, duduk semua dia bilang begini. Kalian mau saya bagi dengan cara apa? Cara
atau cara manusia? Pikir-pikir mereka empat ini. Cara Allah pasti ada, cara manusia ada. Semua serba. Cara Allah. Oke, kalau cara Allah, ya ambil 75 kasih ke kakaknya. Ambil 15 kasih ke adik. Ambil 10 kasih ke nomor 3. Nomor 4 tidak dapat apa-apa. Mana nomor 4-nya? Lah, kok aku nggak dapat apa-apa? Ini cara apa ini? Lah, itu kan cara Allah. Cara manusia bagi rata. Kalau nggak berkelahi. Itu cara Allah. Artinya apa? Apa yang Allah buat, kamu nggak boleh berhak menentang. Karena itu kedaulatan. Betul, jelas. Kalau Allah mau kasih 75 buat dia, kenapa yang nomor 4 bilang, loh ganti? Loh itu kan maunya Allah. Artinya apa? Penciptaan tidak boleh koreksi pencipta. Karena ciptaan itu ada, karena pencipta itu ada. Tapi walaupun ciptaan tidak ada, tetap pencipta itu ada. Jelasin. Maka apapun yang dibuat pencipta, itu semua benar adanya. Tapi jangan dikaitkan dengan istilah kepemimpinan dalam konsep manusia. Pemimpin tidak pernah salah pasal 1. Pasal 2, kalau pemimpin salah lihat pasal 1. Itu salah. Tapi ini bicara tentang istilah pencipta. Maka kalau apa yang Allah buat itu pasti ada. Maka dalam Roma dibilang begini, aku mengasihi Yakub dan aku membenci Esau. Aku berkasih karunia bagi siapa yang aku berkasih karunia, tapi aku menolak apa yang aku tolak. Kemudian kalimat yang berikutnya begini, siapakah yang berani katakan aku tidak adil? Artinya apa? Apa yang Tuhan buat itu bukan ditentukan oleh manusia. Manusia tidak pernah mempengaruhi Tuhan. Manusia tidak pernah memberikan standar bagi Tuhan. Tapi yang ada adalah manusia harus taat sama Tuhan. Amin. Ya, apa yang Tuhan buat itu patut. Kenapa Tuhan buat itu patut? Mari kita melihat. Kita harus menerima ini dari ucapan syukur. Karena yang pertama, yang tahu akan masa depan bukan manusia, tapi yang tahu adalah Tuhan. Ini jelas. Maka apa yang Tuhan siapkan saat ini, sebenarnya Tuhan siapkan untuk masa depan yang tidak pernah kita tahu. Kalau Tuhan menyediakan kesulitan bagi kita saat ini, sebenarnya kesulitan itu dipersiapkan untuk bagi kita, untuk kita menang terhadap perjalanan hidup ke depan. Ini maksudnya. Jelas. Yang kedua, kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Apa yang dilakukan oleh Tuhan itu semua itu patut. Kenapa? Karena ingat, tujuan hidup kita bukan masalah kaya atau miskin, tapi tujuan hidup kita adalah memuliakan Tuhan. Maka ketika Tuhan memberikan kita dengan jatah seperti ini, Tuhan tahu dengan jatah ini kita bisa memuliakan Dia. Tetapi kalau Tuhan memberikan lebih daripada jatah yang ada, itu bisa menjadi momok bagi kita untuk tidak memuliakan nama Tuhan. Jelas ini? Maka jangan pernah meminta tambah kalau Tuhan memberikan jatah. Kita sudah mati-matian kerja 24 jam, tapi begini-begini terus minta Tuhan tambah lagi 2 jam jadi 26 jam. Tuhan bilang, aku ambil dari mana lagi? Kenapa? Itu jatah yang Tuhan kasih. Jelas ini. Sehingga jangan pernah tidak mengucap syukur. Kalau Tuhan kasih jatah 75 buat orang ini, Tuhan tahu dia punya kekuatan imannya memang 75. Tapi kalau 75 ini kasih ke 4 ini, nomor 4 ini yang belum dewasa, 75 ini bisa pakai untuk pachinko, bisa main perempuan, bisa untuk yang lain. Betul? Kenapa? Karena dia tidak bisa tahan iman. Ini jelas. Maka bagi saya bilang begini, Tuhan, saya sebagai pendeta, Engkau tahu kekuatan pelayanan saya.